Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami datang padamu Tuhan pagi ini. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menuntun kami kepada jalan-jalan kebenaran-Mu. Pagi ini kami membuka hidup kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkatilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, hidup rukun, saluran berkat Tuhan. Roma 15 ayat 15 menulis, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang harus hidup rukun satu sama lain. Itulah sebabnya di setiap lingkungan di mana kita tinggal dibentuklah RT, rukun tetangga, dan RW, rukun warga. RT dan RW adalah satu bentuk organisasi masyarakat yang dibuat berdasarkan pembagian wilayah. Tujuan dibentuknya RT dan RW adalah untuk menumbuhkan kerukunan antar warga dalam lingkup kecil. Mengapa kerukunan itu penting? Sebab bila setiap warga memiliki hubungan dekat, saling bekerja sama dan saling tolong-menolong, terciptalah rasa tenang dan ketentraman. Dalam sila ketiga Pancasila butir ke-6 juga ditegaskan tentang pentingnya sikap mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ini berbicara tentang kerukunan hidup antar warga. Sekalipun kita memiliki latar belakang yang berbeda, ras, suku, agama, dan sebagainya. Tuhan pun tidak menghendaki orang percaya hidup dalam perpecahan dan perselisihan satu sama lain, karena kita semua adalah satu dalam keluarga di dalam Kristus. Warga kerajaan sorga, Filipi 3 ayat 20 ditulis di sana. Karena itu kita harus menjaga kerukunan hidup antar umat Tuhan. Hal ini juga yang menjadi pokok doa Kristus kepada Bapa, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Yohanes 17 ayat 21. Alkitab secara jelas menyatakan bahwa kerukunan di antara jemaat Tuhan adalah sesuatu yang baik, indah, memiliki nilai istimewa di pemandangan mata Tuhan. Sesuatu yang dapat menggetarkan hati Tuhan untuk bertindak, menolong, dan memberikan apa yang umatnya perlukan. Firman-Nya berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Matius 18 ayat 19. Pemazmur mengungkapkan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Di mana jemaat Tuhan hidup dalam kerukunan dan kesatuan hati, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 113 ayat 3b. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, permusuhan, pertengkaran, pertikaian, kebencian dan sakit hati di antara jemaat Tuhan hanya akan menghambat berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Mari kita belajar untuk hidup rukun, sebab dari sanalah saluran berkat Tuhan mengalir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami menjadi orang-orang yang berusaha untuk hidup rukun dimanapun kami berada, baik itu di lingkungan gereja maupun di lingkungan rumah kami. Kami menjadi rukun dan kami menjadi saluran berkat Tuhan bagi siapapun. Mampukan kami untuk kami menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia yang semakin jahat ini. Berkati para pendengar Tuhan dengan segala yang dihadapi, dengan segala pergumulan, dengan segala persoalan. Tuhan tahu, Tuhan yang akan menolong di dalam nama Yesus. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, memberikan jawaban doa yang terbaik. Berkati yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami.
Apapun yang sedang terjadi di bangsa ini, Tuhan Engkau berkati bangsa ini. Tolong bangsa ini, lindungi bangsa kami. Bangsa Indonesia ada di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.